Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Al-Fatihah khususan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wal awliya wasyuhada was salihin. وإلى أربعة الأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والأصوليين ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا خاصة مشايخنا في معهد الأمين الإسلامي بالرندوان ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمين الذين كانوا يعلموننا ويدرسوننا ويقرئوننا ونخص بذكر صاحب المنظومة الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه ورضوانه عليه أن الله تعالى يغفر لهم جميعا ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Amma ba'd. Para asatidz, para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kali ini kita dapat berjumpa lagi dan bertemu lagi dalam kajian bulanan kita yang seharusnya untuk pertemuan kali ini seharusnya dilaksanakan pada bulan September. Namun karena satu dan lain hal dimajukan ke akhir bulan Agustus ini. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan iman, kenikmatan sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan lain kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga kita juga dimasukkan ke dalam golongan yang disebutkan di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Pada saat itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makharijul huruf. Kemudian kita melanjutkannya ke sifatul huruf. Terakhir kemarin di bab sifatul huruf sampai pada sifat yaitu isti'ala dan istifal. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya sifatul huruf terbagi menjadi dua, sifat lazimah dan sifat aridah. Sifat lazimah adalah sifat yang melazimi huruf dan tidak pernah lepas dari huruf. Sedangkan sifatul aridah adalah sifat yang terkadang muncul pada huruf tersebut dan juga terkadang lepas ataupun hilang. Ya, contoh sifat lazimah sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu al-jahr dan lawannya apa? Hams. Ya. Kemudian juga sifat syiddah lawannya adalah rakhawah. Wa bainahuma, dan di antara keduanya bainiyah. Ya, sifat bainiyah. Juga kemarin juga kita bahas di antara sifat yang lazimah yaitu sifat isti'ala dan istifal. Sekarang kita akan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke sifat lazimah berikutnya yang disebutkan oleh Imam Jazari. Beliau menyebutkan ada 5 sifat lazimah yang berlawanan
Beliau mengatakan sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun. Sifatuha jahrun. Sifatul huruf yang pertama adalah jahar. Kemarin kita sudah membahas tentang jahar. Lawan daripada jahar adalah mahmusuha, hamas. Apa huruf hamas? Syakhsun sakat. Syakhsun sakat. Ya. Jadi lawan daripada jahar adalah hamas. Huruf hamas terkumpul dalam syakhsun sakat. Afwan, fahathahu syakhsun sakat. Ya. Berkaitan dengan apa jahar dan hamas? Jahar dan hamas berkaitan dengan udara atau angin yang keluar ketika huruf itu dilafalkan di dalam makhrajnya. Misalnya fa, af, af. Ya, jadi ketika dua gigi seri ini bertemu dengan perut bibir bagian bawah, maka muncul udara atau angin. Af, af. Ya. Angin ini disebut dengan hamas. Kalau tidak muncul angin atau tertahan, tidak ada udara, tidak ada angin, maka disebut dengan jahar. Ya, contoh misalnya hamzah atau zal, misalnya zal tidak mengeluarkan angin atau udara. Ditahan. Bukan enggak. Jadi zal, ya. Ini jahar dan hamas. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan jahrun wa rikhun. Rikhun maksudnya adalah rokhawah. Lawan daripada rokhawah beliau katakan di bait setelahnya, lawannya adalah syadiduha. Lawannya adalah syiddah. Jadi lawan daripada rokhawah adalah syiddah. Huruf syiddah terkumpul dalam apa? Lafzu ajid qatim bakat. Lafzu ajid qatim bakat. Jadi ajid qatim bakat. Ini huruf yang memiliki sifat syiddah. Kemudian di antara syiddah dan rokhawah ada satu sifat lagi yang dikenal dengan bainiyah. Imam Jazari mengatakan wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Ya, lin umar ada 5 lam nun ain mim ra. Syiddah, rokhawah dan bainiyah ini berkaitan dengan suara. Ya, khususnya ketika sukun. Ketika sukun, suaranya apakah mengalir ataukah tertahan atau diantaranya. Ya, mengalir misalnya as. Jadi suaranya masih ada as, sa, as, sa, ya, as, ya, mengalir. Jadi selain hamas, sin selain punya hamas, selain punya angin, as, ya, juga suaranya mengalir. Nasta'in, nasta'in, ya. Jadi tidak bisa ditahan. Nas tidak bisa karena sudah sifat lazim. Ya. Atau syiddah misalnya contohnya hamzah ya'lamuna, ta'lamu, ya'lamuna kama ta'lamun. Ya'lamun, ya. Ya, enggak ada suaranya setelahnya. Ya, a, jadi langsung tidak ada suara panjang, tidak ada suara panjang. A, ya, ya, beda dengan sin tadi. Nas suaranya masih ada. Hamzah ajid, huruf-huruf syiddah ajid qatim bakat, salah satunya hamzah ya'lamun. Ya, jadi tidak nggak bisa karena memang tertahan. Di antara syiddah dan rokhawah ada sifat yang disebut dengan bainiyah. Ada 5 hurufnya. Lin terkumpul dalam lin umar. Jadi al, la, al. Ya, jadi tidak kita tahan al, juga tidak kita alirkan al, dan cukup mengalir sedikit, ya, al. Itu juga dengan ro, ar. Coba ikuti ar, yarji'un. Di suaranya masih mengalir, tidak kemudian ditahan. Yarji'un, ya, tidak. Juga tidak terlalu mengalir. Yarji'un, tidak. Ya.
Kemudian yang ketiga jahrun wa rikhwun mustafil istifal. Istifal lawannya adalah apa? Imam Jazari mengatakan wa sab'u ulwin khussadautin kil hasor. Dan ada 7 sifat 7 huruf yang masuk dalam sifat isti'la. Jadi istifal lawannya adalah isti'la. Isti'la hurufnya ada 7. Khussadautin kil, ya. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha, ya. Jadi isti'la dan istifal, kalau tadi berkaitan dengan suara, syiddah dan rakhawah, isti'la dan istifal berkaitan dengan pangkal lidah. Diapakan pangkal lidahnya? Diangkat ataupun tetap pada posisinya di bawah. Diangkat pangkal lidah, maka akan kemudian memunculkan yang namanya tafkhim, ketebalan, sehingga kemudian terdengar tebal hurufnya. Contoh, ho, bukan ha, ho, coba ho, so, lo, wo. Nah, lawan daripada isti'la ini, huruf-huruf yang lain selain 7 ini masuk kategori istifal. Jadi pangkal lidah berada di posisi bawah, tidak naik, tidak dinaikkan ke atas, tapi bawah seperti ini. A. Jadi jangan o enggak. A'udzubillah. Nah, biasanya korek-korek nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, semuanya tebal. Huruf-hurufnya tebal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tebal semuanya kan ke dengannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi benar-benar juga harus diberikan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat yang berikutnya. Qala sifatuha jahrun wa rikhun mustafil mumfatihun. Ya. Sifat yang keempat adalah infitah. Apa? Infitah. Nah, dan yang kelima nanti ismat. Yang keempat adalah infitah. Apa lawan daripada infitah? Jazari mengatakan setelah bait ini wa sab'u ulwin khussadautin kil hasar wa sadu dadun ta'u dha'um mutabaqah. Ya. Di sini mutabaqah. Jazari mengatakan wasadu dadun ta'u dha'um mutabaqah, dan sad, dad, ta, dha merupakan huruf yang tergabung dalam sifat itbaq. Jadi lawan daripada infitah adalah itbaq. Ya. Apa itbaq? Ya, sebagaimana yang kita pahami di dalam bahasa Arab, itbaq itu artinya menempelkan. Itbaq artinya menempelkan. Makanya sedangkan infitah secara bahasa adalah iftiraq, terpisah, mumfatih, ya, terbuka. Itbaq lawannya mau menutup, menempel, ya. Nah, apa yang kemudian kok disebut dengan itbaq dan infitah? Nah, sini dikatakan itbaq infitah berkaitan dengan dua bagian lidah, depan dan belakang. Jadi kalau isti'la tadi hanya bagian belakang, itbaq ini juga bagian depannya. Jadi kalau isti'la yang dinaikkan ke langit-langit atas itu hanya bagian belakang, mengangkat bagian belakang lidah ke langit-langit atas. Kalau isti'la. Tapi kalau itbaq dua-duanya, ya, dua-duanya ditempelkan pada langit-langit atas. Bagian depan juga bagian belakang. Ya, makanya dikatakan di dalam beberapa kitab itbaq mu'zamul itba au ilsaqu mu'zamil lisan ilal hanakil a'la, menempelkan seluruh bagian lidah ke langit-langit atas. Nah, ini terjadi pada 4 huruf saja.
ya terjadi pada 4 huruf saja. Jadi dua bagian lidah itu nempel ke langit-langit atas hanya pada 4 huruf ini saja. Apa saja? Shad, Dad, Ta, dan Dha. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan huruf itbaq. Huruf itbaq ini juga pasti sudah huruf isti'ala. Huruf itbaq itu pasti huruf isti'ala, tapi tidak untuk kebalikannya. Tidak semua huruf isti'ala adalah itbaq. Nah, jadi ada beberapa huruf isti'ala yang tidak itbaq. Qaf, kha, dan gha, ghain. Ya, karena hanya pangkal lidahnya saja yang terangkat. Nah, tapi untuk kedua bagian lidah terangkat ini hanya 4 huruf. Coba kita praktekkan atau kita lafadzkan 4 huruf ini. So, si, su, do, li, bu, to, ti, tu, vo, zi, vu. Jadi semua bagian lidah itu keangkat ke langit-langit atas. Lawan daripada itbaq adalah infitah. Infitah. Nah, infitah ini berarti nggak terangkat ke langit-langit atas. Imma hanya pangkal lidahnya atau semuanya nggak terangkat. Ya, ini itbaq dan infitah. Kemudian kan ada 5 yang berlawanan. Jahrun, warikhun, mustafil, munfatihun. Yang terakhir musmatatun, atau kita kenal dengan ismat. Lawan daripada ismat adalah bait berikutnya. Jadi Imam Jazari ini menyusun lawannya atau kebalikan dari sifatnya secara tersusun juga sesuai bait pertamanya tadi. Ya, beliau mengatakan wa farra min lubbil huruful muzlaqah. Lawan daripada ismat adalah izlaq. Wa dan farra min lub, dan huruf-huruf yang terkumpul dalam farra min lub. Ada berapa huruf? 6 huruf. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Nah, adalah al-huruful muzlaqah. Adalah huruf-huruf izlaq. Huruf-huruf izlaq. Nah, apa makna sebenarnya daripada izlaq dan ismat? Izlaq maksudnya adalah diambil dari kata zalqun. Zalqun itu artinya adalah taraf. Huruf-huruf yang keluar dari ujung. Bisa ujung bibir atau ujung lidah. Contohnya yang dari ujung bibir, yang dari bibir fa, kemudian mim dan ba. Ini dari ujung bibir. Fa, mim, dan ba. Ya. Sedangkan dari ujung lidah ra, nun, dan lam. Ya. Ini kalau dalam mazhabnya Imam Jazari, 3 huruf ini makhrajnya beda-beda. Lam, nun, dan ra makhrajnya berbeda. Ra punya makhraj, nun punya makhraj, lam punya makhraj. Makanya kalau ada lam sukun ketemu ra, kita hukumi idgham apa? Qurrabbi. Idgham apa? Mutaqaribain. Qul rabbi. Tidak kita baca qul rabbi. Semua qurra membacanya qur rabbi wa qur rabbi wa qur rabbi ghfir warham. Ya. Idgham mutaqaribain. Kenapa mutaqaribain? Apa makna mutaqaribain? 2 huruf yang makhrajnya berdekatan. Nah, tapi kalau imam yang lainnya selain Imam Jazari, selain Imam Al-Farahidi, ya, menganggap nun, lam, dan ra ini makhrajnya sama. Sehingga kalau menurut mereka qur rabbi ini adalah idgham mutajanisain. Tajanisain. Apa itu mutajanisain? 2 huruf yang makhrajnya sama, sifatnya beda. Sifatnya beda. Nah, itu idgham mutajanisain. Nah, ini 6 huruf ini disebut dengan huruf izlaq. Fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Karena tadi izlaq dikatakan li khurujihi min dzalqis syafati wal lisan. Karena keluarnya huruf-huruf ini dari
ujung lidah dan ujung bibir. Kemudian ismat. Kenapa disebut dengan ismat? Ismat itu artinya diambil dari kata somata. Somata artinya adalah menahan. Somata artinya adalah menahan. Makanya di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya mengatakan yang baik-baik atau menahan dirinya untuk tidak mengatakan yang buruk. Usmut artinya diam atau menahan. Kenapa kok disebut dengan ismat pada konteks sifat huruf ini? Karena ya, ismat itu artinya menahan. Menahan huruf-huruf ismat untuk, ini konsentrasi ya, menahan huruf-huruf ismat untuk membentuk satu kalimat rubai dan khumasi tanpa huruf idlaq. Ya, paham? Menahan huruf-huruf ismat. Jadi huruf idlaq kan ada 6. Selain yang 6 ini adalah huruf ismat. Ditahan huruf-huruf ismat untuk tidak membentuk satu kalimat yang berjumlah 4 huruf rubaiyah atau khumasiyah 5 huruf yang atau tanpa ada salah satu dari huruf idlaq. Nah, jadi kalau ada di dalam bahasa Arab satu kalimat, satu kata yang tidak ada fa, ra, mim, nun, lam, ba, itu mereka mengatakan kalimat ini atau kata ini bukan kalimat baku di dalam bahasa Arab. Bukan kalimat baku di dalam bahasa Arab. Coba misalnya kita contoh apa? Ijtama'a lah ya. Ijtama'a. Berapa huruf ini? 5 huruf ya, khumasi ya. Hamzah, jim, ta, mim, ain. Apakah ada huruf idlaqnya? Ada pasti. Mim, ada mim ya. Apa misalnya lagi? Akroma, ada mim, ada ra. Ajlasa, ada lam ya. Antum cari kalimat di dalam bahasa Arab itu pasti ada huruf idlaq. Mereka mengatakan kalau tidak ada huruf idlaq dalam satu kalimat yang 4 huruf atau 5 huruf, itu bukan kata baku di dalam bahasa Arab. Di dalam Fathur Rabbil Bariyah dicontohkan, Fathur Rabbil Bariyah Syarah Muqaddimah Jazariyah karya Dr. Sofwat Mahmud Salim, dicontohkan ada 5 kata, ada satu kata khumasi ya, isim khumasi, tapi tidak ada salah satu huruf idlaq. Beliau mencontohkan astus ya, astus, jadi ain, sin, ta, waw, sin. Dikatakan di sana astus ini bukan kata di dalam, bukan kata baku di dalam bahasa Arab. Jadi ilegal. Kata yang diarabkan. Ya, kata yang diarabkan. Kalau kita ke Saudi itu sudah banyak kata-kata yang diarabkan. Starbucks, Baskin Robbins, Biskin Robbins, ya Biskin Robbins. Sudah banyak. Ini tanya ke yang sudah Syekh Agus Wedi ini sudah umrah. Ya. Tapi meskipun diarabkan masih ada huruf idlaqnya ya. Ini kalimat Arab tapi bukan tidak baku di dalam bahasa, yaitu astus. Dikatakan apa itu astus? Syajaratun nau'un min nabatin zu syaukin. Salah satu tanaman yang berduri namanya astus. Nah, mungkin kaktus mungkin kalau dalam bahasa kita. Nah, ya itu. Oleh karenanya para ulama ahli ada, ulama ahli tajwid, ada beberapa yang tidak memasukkan 2 sifat ini ke dalam sifatul huruf karena
lebih terkait kepada apa? Shorof, ilmu shorof, ilmu bahasa Arab. Ya, tidak ada pengaruhnya di dalam ilmu tajwid. Tapi di sini Imam Jazari menyebutkannya. Kenapa kok Imam Jazari menyebutkannya? Untuk menyamakan jumlah sifat huruf dengan jumlah makharijul huruf. Dikatakan seperti itu. Ya, jadi ada 5 sifat huruf yang berlawanan sehingga jadi 10. Sekarang ini, setelah ini kita akan membahas tentang sifat huruf yang tidak berlawanan. Ya, jadi sudah tahu ya, sifat huruf yang berlawanan ada berapa? Ada 10. 5. Jadi kita bisa simpulkan setiap huruf itu pasti memiliki minimal 5 sifat. Setiap huruf hijaiyah minimal pasti memiliki 5 sifat. Kita contohkan misalnya ba. Yuk kita tes. Ya. Coba kita coba cari sifat-sifat huruf ini. Ba. Ya, ba keluar dari syafatain. Makhrajnya adalah dari dua bibir. Imam Jazari mengatakan dalilnya dari Jazariyah lisyafatainil wawu baun mimu. Jadi ba keluar dari 2 bibir. Sifatnya apa saja? Izlaq, mumtaz. Nah, kita urutkan dari awal. Jahar apa hams? Jahar. Jadi tidak ada angin ketika melafalkan ba. Ya. Kemudian yang kedua, syiddah apa rokhawah apa ini ya? Syiddah. Ya, dia punya sifat syiddah. Jadi sudah 2, jahar, syiddah. Isti'ala apa istifal? Istifal. Jadi ketika kita membaca ba, dibaca pangkal lidah tidak dinaikkan, tidak diangkat ke langit-langit atas. Jadi ba bukan bo. Bil batil misalnya, itu sifatnya bukan isti'ala. Batil misalnya, atau basata misalnya, bukan bo tapi ba. Ikuti ba bil batil. Nah, isti'la. Kemudian infitah apa itbaq, infitah ya. Ismat apa izlaq, tadi sudah disebutkan izlaq. Jadi ada 5 sifatnya ba. Jahar, syiddah, istifal, infitah, dan izlaq. Ditambah satu lagi yaitu qalqalah. Nah, kita akan bahas ini sekarang yang tidak berlawanan. Makanya di sini dikatakan tidak ada pengaruhnya. La ta'thira fi at-tajwid wa innama ta'thiruhu fil lughatil arabiyyah. Tidak ada pengaruhnya di dalam ilmu tajwid, dua sifat ini, izlaq dan ismat, tapi lebih banyak pengaruhnya di ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu shorof.